Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Asep Rahmat Kurniawan STHI. Saya adalah guru di SMK Yapa Depok sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan ketiga di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMK Yapa Depok. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 12 dengan materi pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Berikut ini adalah ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dalam pelajaran PAI ya. Dan jangan lupa kita mengaturkan sholawat dan salam ke baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang pertama yang akan Bapak cek di sini adalah mengenai kehadiran kalian. Sepertinya ini hadir semua. Hadir semua. Bahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai indahnya membangun mahligai rumah tangga. Mahligai rumah tangga itu seperti apa? Itu adalah pernikahan antara dua orang manusia yang berbeda jenis kelamin. Kita lihat nanti di sini. Tapi sebelum ke situ ada hal yang harus Bapak sampaikan mengenai kompetensi dasar dari indahnya membangun mahligai rumah tangga ini. Kompetensi dasar yang pertama adalah meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Jadi segala sesuatunya harus berdasarkan syariat Islam. Kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, 3.6 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 4.6 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Nah, ini yang akan kita bahas adalah prinsip pernikahan dalam Islam. Nanti ada sebuah video yang akan Bapak kasih sama kalian. Kalian analisis apakah video itu sesuai dengan syariat. Tiga. Oke. Setelah tadi kalian isi post-test, pretest, maka sekarang kita akan coba menganalisis sebuah video. Sebuah video yang ada di YouTube. Ini mengenai bagaimana pernikahan online. Apakah memang pernikahan ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Ya, nanti akan beberapa kelompok menjadi 3 kelompok dan video ini kita analisis. Ya, silakan kalian analisis nanti. Kita coba lihat dulu video.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Izul Hasan. Dan kalau sakit kita mau cari sholat kesehatan karena menjadi salah satu syarat untuk menikah. Gak ada apa-apa, tapi alhamdulillah hari ini Allah mengatakan akan menikah secara online oleh saudara yang ada di Lombok. Semoga pernikahan beliau dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya segera dipertemukan karena jarak bukan hanya antar kota tapi antar benua. Kota negara antara Arab Saudi dan kota Mekah, Arab Saudi dan Indonesia. Suasana pernikahan pada hari bagaimana persiapannya? Lagi kemudian kami ini pertama kali sudah hidup. Beliau ini menjadi insan yang luar biasa, masya Allah. Inilah suasana nikah online ya, teman-teman yang ada di Mekah, yang rata pelajar di Ma'had Haram dan Al-Qura. Ini para ustadz semua pembimbing jamaah, masya Allah. Untuk video yang tadi yang kita lihat, nanti di akhir kalian analisis apakah memang pernikahan itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Tapi sebelum itu akan ada sedikit penjelasan mengenai sebenarnya seperti apa sih nikah yang sah itu menurut agama Islam khususnya. Karena banyak banget dalam agama Islam ini banyak golongan-golongan dan pemikiran-pemikiran baru. Nanti kita lihat.
melihat penjelasan dan penjabaran yang ada di video tadi, kita sedikitnya mengetahui sebenarnya nikah yang sesuai dengan syariat Islam itu seperti apa. Tapi di sini ada hukum pernikahan yang pada intinya ada 5 hukum. Yang pertama adalah jaiz atau mubah, ini dibolehkan menikah. Yang kedua wajib menikah jika mampu dan sanggup. Yang ketiga sunat, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan diri dari godaan yang menjerumuskan kepada perzinahan. Yang keempat makruh, ini orang yang melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal. Jadi seperti kita, seperti kalian, ya. Makruh untuk menikah. Kenapa? Karena kita belum punya modal. Kalian belum punya modal. Makanya hukumnya jadi makruh. Yang kelima yaitu haram. Orang yang akan melakukan pernikahan tetapi yang mempunyai niat yang buruk. Sesuatu dengan niat yang buruk apapun itu akan menjadi haram pada dasarnya. Nah, tujuan pernikahan, di sini ada beberapa tujuan pernikahan. Yang pertama adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah mawaddah warahmah kalau kata orang. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah. Itu sudah manusiawi. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah dan dicatat sebagai ibadah. Ini tercantum dalam surah An-Nisa ayat 3. Dan di bawah yang terakhir nomor 5 mengikuti sunnah Rasul, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang sudah ketahuan sahnya, ya. Sahihnya an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa tidak senang dengan sunnahku maka bukan golonganku. Nah, ini ya, seandainya kalian tidak mau menikah, mau menjomblo seumur hidup, maka kalian bukan termasuk umat Nabi. Tapi seandainya ada manusia, seseorang yang tidak menikah sampai tua, jomblo sampai tua, bukan karena tidak pengen menikah, itu beda lagi urusannya. Yang keenam, untuk memperoleh keturunan yang sah. Nah, ini sangat penting sekali. Seandainya di antara kita umat muslim tidak mempunyai keturunan yang soleh, maka akan hancurlah agama Islam ini. Tidak ada penerus generasinya, tidak ada generasinya. Rukun dan syarat nikah. Di sini ada beberapa rukun dan persyaratan nikah. Ya. Yang pertama, rukun yang pertama adalah adanya calon suami, sudah pasti. Ya, adanya calon istri itu juga udah pasti. Seandainya menikah sendirian, kasihan. Yang ketiga, adanya wali. Siapa wali? Ini wali untuk perempuan. Ya, yang laki-laki tidak perlu ada wali. Khusus untuk perempuan harus ada wali. Wali di sini ada 3. Cuma nggak disebutin. Ya, wali itu ada 3. Yang keempat, saksi, 2 orang saksi. Ingat, yang saksi ini diusahakan dari golongan laki-laki, 2 orang. Kalau perempuan 4 orang, tapi jarang. Lebih banyak orang menggunakan saksi dari laki-laki 2 orang. Yang kelima itu adalah ijab qabul. Ini yang paling menentukan, ya. Pada saat kita kalian yang perempuan, wali kalian mengijabkan, maka pihak laki-laki menerima dengan qabulnya. Saya terima nikahnya, ya, atau saya terima, segitu aja udah cukup. Tapi biar lebih afdol, maka dikumplitkan dengan semuanya disebutkan, termasuk maharnya berapa. Seandainya kalian ngasih mahar uang 1 juta rupiah, sendal jepit sepasang, ya, atau yang lainnya, maka itu disebutkan. Tapi seandainya khawatir pada saat ijab qabul kita gagal lagi, kurang sah, cukup dengan mengucapkan saya terima nikahnya, itu juga udah cukup. Ini mengenai wali nikah yang tadi kau bilang, itu ada 3 harusnya. Kalau di sini cuma disebutkan 2. Yang pertama ada wali nasab. Siapa wali nasab? Yang pertama adalah ayah kandung.
bukan ayah kiri ya, ayah kiri nggak usah. Yang kedua, kakek dari ayah. Seandainya ayah kita sudah meninggal, yang ada hanya kakek saja, maka kakeklah yang menjadi wali kalian. Ini banyak, tinggal kita baca nanti. Yang kedua, wali hakim. Siapa wali hakim? Di sini adalah wali yang ditunjuk oleh pemerintah. Seandainya wali nasab sama sekali nggak ada. Nah, kewajiban suami istri. Yang pertama, kewajiban suami ini memberi nafkah. Memberi nafkah di sini bukan cuma memberi nafkah lahir doang, tapi batinnya pun sama. Pakaian dan tempat tinggal kepada istri-istrinya. Menggauli istri secara makruh, yaitu dengan cara yang layak. Ya. Memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga. Kewajiban suami yang terakhir adalah membantu istri dalam tugas sehari-hari. Nah ini rata-rata suami itu malas banget bantu istrinya nyuci, ngepel, dan lain-lain. Padahal apa itu bukan tugas istri. Seharusnya suami istri bekerja bareng-bareng sama-sama, kita bantuin. Kewajiban istri yang pertama adalah patuh dan taat kepada suami. Ingat, surganya istri ada di telapak suami, ridhonya istri itu ada di suami, bukan di orang tua kalian. Ya, itu untuk perempuan. Beda lagi dengan laki-laki. Ridhonya seorang laki-laki ada di siapa? Ada di ibunya. Nah, kalau untuk perempuan itu ada di suami, seandainya kalian sudah menikah. Tapi kalau suaminya nyuruh kalian melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, maka kalian boleh menolak. Jangan diterima. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga. Nah, ini juga sama. Ya, jangan sampai apa? Pada saat suami kita punya hal yang kurang bagus, kita ngobrol, curhat, ngegibah dengan tetangga atau dengan teman, kita jelek-jelekan suami kita. Itu nggak boleh. Ya, seburuk apapun suami kita, seburuk apapun istri kita, tutup ya. Biar cuma kita aja berdua yang tahu. Ya, ingat. Berikutnya, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi sebagai seorang ibu. Memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Kalau ini sepertinya harusnya sama-sama, bukan cuma seorang ibu saja. Meskipun ayah ini, si bapak ini, suami ini kerja full tiap hari, ya. Tapi ada tabunya di situ. Ya. Bukan cuma tugas istri saja untuk mendidik anak, suami pun sama, kewajibannya sama. Berikutnya, bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur serta bijaksana pada suami. Ya, kadang-kadang pada saat istri dikasih nafkah hanya 10.000 sehari, itu terima aja apa adanya. Seandainya nanti lebih, alhamdulillah. Tapi kalau sedikit, kita terima apa adanya. Hikmah atau manfaat pernikahan. Berarti di sini ada hikmahnya, ada manfaatnya. Kenapa sih orang sampai pada menikah? Bukan hanya sunnah Nabi saja, tapi ada hikmahnya di sini. Yang pertama adalah pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual, apalagi zaman sekarang ini, ya, terlalu modern. Yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan. Nah, bukan cuma memperbanyak keturunan aja. Kalau keturunannya kurang berkualitas, mendingan anaknya sedikit aja tapi berkualitas. Untuk apa? Bukan untuk keluarga saja, tapi untuk agama juga. Berikutnya, pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan. Ini suatu saat pasti bakal muncul. Jangankan nanti sudah menikah, kalian sudah keluar dari SMA pun, naluri keibuan dan kebapaan itu sudah pasti ada. Yang keempat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Ya, karena tuntutan keluarga, makanya jadi pada rajin. Yang kelima, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi. Kekeluargaan dengan siapa? Di antara kedua belah pihak, dari keluarga istri dan dari keluarga suami. Nah, di sini ada diskusi yang harus kalian isi, ada soal yang harus kalian isi. Silakan kalian sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagi, dan nanti RKPD-nya dibuka, hasilnya tuliskan di situ dan dikirimkan lagi kembali ke Bapak. Kita lanjut setelah kalian tadi mengisi, ya, nanti Bapak nilai, Bapak cek satu-satu
sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kita lanjutkan dengan talak. Ini pengertian dan hukum talak. Kalau menurut bahasa, talak ini adalah berarti melepaskan ikatan. Secara istilah adalah melepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Ya, lafal talak itu seperti apa? Itu bebas, tergantung orangnya masing-masing. Seandainya ada seorang suami yang mengatakan saya talak kamu dengan talak satu, itu udah jatuh talaknya. Makanya apa? Talak ini tidak boleh dimainkan. Perkataan apapun dari seorang suami berhubungan dengan talak, maka jatuhlah talaknya. Satu. Kecuali kalau disebutin talaknya 3 sekaligus, meskipun itu cuma main-main, tapi tetap jadi beneran, jadi jatuh talak. Oke, rukun talak ada 3 macam. Yang pertama adalah menjatuhkan talak. Ini Tiga. rukun talak ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah yang menjatuhkan talak itu adalah suami. Syaratnya harus apa? Dia harus balik, berakal, dan kehendak sendiri. Kalau balik udah pasti, cuman yang jelas berakal apa enggak. Ini seorang suami ini akalnya sehat, normal apa enggak. Seandainya nggak sehat, maka nggak jatuh talaknya. Seandainya suami kalian agak sedikit miring, gila, ya, karena keganggu dengan suasana atau ekonomi zaman sekarang ini, maka talak kalian nggak jatuh. Yang kedua, yang dijatuhi talak adalah istrinya. Ya iya, masa iya yang tidak jatuh talak istri orang lain? Harus istri sendiri, kecuali kalau istrinya 4. Ada 2 macam cara menjatuhkan talak, yaitu dengan cara syar'i tegas seperti tadi, saya jatuhkan talaknya 1, maka itu jatuh talak. Atau dengan cara kinayah atau sindiran. Nah, ini yang sindirannya agak ribet. Kenapa? Perlu pemahamannya agak lebih. Oke, lanjut. Lafal dan bilangan talak. Nah, lafal talak dapat diucapkan, dituliskan dengan kata-kata yang jelas atau dengan kata-kata sindiran seperti tadi. Untuk bilangan talak ini maksimalnya 3 kali talak. Jadi hanya ada 3 jatah talak untuk seorang suami. Seandainya udah melewati batas yang ketiga ini dan pengen kembali lagi, maka si istri atau si suami harus pernah menikah dulu dengan orang lain, baru bisa kembali lagi. Ini macam-macam talak, ada macam talak menjadi 2. Yang pertama adalah talak raj'i, yaitu ketika suami tak boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Contohnya seperti apa? Ini talak yang pertama kali dijatuhkan oleh suami. Seandainya si suami mengatakan saya jatuhkan talak 1, maka jatuh talaknya. Tapi besoknya dia mikir lagi, ya lebih baik kita rujuk lagi demi anak-anak. Maka apa? Si suami boleh menikah lagi dengan si istrinya. Dengan cara apa? Nah, di sini ada beda-beda pendapat ya. Dari ulama-ulama fikih itu ternyata banyak banget pendapatnya. Satu yang Bapak pahami, pada saat si suami menjatuhkan talak yang pertama dan ingin kembali lagi, rujuk lagi dengan si istri, maka cukup bilang saya merujuk kamu hari ini, dan si istri cukup bilang saya terima, tanpa harus ada wali, saksi atau mas kawin dan lain-lain. Yang kedua, talak bain. Ini ada 2 ya. Talak bain ini juga dibagi menjadi 2, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Ini talak bain sugro adalah dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri. Agak sedikit ribet bahasanya, nggak apa-apa. Yang kedua, yang B, talak bain kubro, yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda. Jadi dicicil satu-satu, nggak disegaligusin 3 kali talak, tapi dicicil satu-satu. Talak 1 bulan ini, talak 2 bulan depan, talak 3 bulan depannya lagi. Itu masuknya ke dalam talak bain kubro. Ya, ini ada alasan kenapa sampai jatuh talak. Ini banyak banget alasannya. Bapak sebutin hanya beberapa saja. Yang pertama adalah li'an. Ini banyak banget. Karena kita tidak mengetahui latar belakang istri kita itu seperti apa, kemungkinan besar ada dalam hati kita yang harus kita buang jauh-jauh. Jangan sampai kita menganggap istri kita ini pernah berzina dengan orang lain. Nah, kalau kita menuduh istri kita pernah berzina dengan orang lain, maka bisa jadi jatuh talak
lihat, menuduh seorang istri itu berzina. Hati-hati. Oke, ini ada masa iddah, yaitu ketentuan bilangan. Masa iddah istilah adalah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Nah ini, ya, masa iddah. Jadi setelah kalian bercerai atau ditinggal meninggal, suami kalian meninggal, maka ada masa iddah yang harus kalian jalani. Tidak bisa langsung menikah begitu saja. Itu menurut ulama-ulama fikih klasik. Tapi kalau ulama zaman sekarang, ada yang bisa mengatakan boleh menikah, tapi ada juga yang mengatakan ikuti aturan yang sudah ada. Ya, wanita lama masa iddah. Untuk nomor 1 adalah wanita yang sedang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. Jadi sebelum melahirkan anak, kalian tidak boleh menikah. Tunggu sampai melahirkan dulu, baru boleh menikah lagi. Yang kedua, wanita yang tidak hamil, nah ini ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 234. Yang ketiga, wanita yang dicerai suaminya sedang dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 3 kali kuru atau 3 kali suci, 3 kali masa iddah. 3 kali masa suci, berarti itu berapa bulan? Yang keempat, wanita yang tidak haid atau belum haid, masa iddahnya selama 3 bulan. Wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa iddah. Nih, janda kembang yang belum diapa-apain, maka tidak ada masa iddah, boleh langsung menikah lagi. Itu untuk perempuan. Tapi untuk laki-laki tidak ada masa iddah. Kalian boleh bebas menikah kapan saja. Ya. Nih, hak perempuan dalam masa iddah. Jadi ada hak-hak tertentu yang harus kalian dapatkan pada saat masa iddah. Yang pertama adalah perempuan yang taat dalam masa iddahnya berhak mendapatkan pemberian dari seorang suami, nafkah, masih bisa menerima nafkah. Yang kedua, wanita dalam iddah bain, iddah talak 3 atau hulu, hanya berhak atas tempat tinggal saja. Berarti cuma dikasih tempat tinggal aja, untuk makan dan lain-lain nyari sendiri. Yang ketiga, wanita dalam iddah yang ditinggal meninggal wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi ia dan anaknya berhak mendapatkan harta waris suaminya. Iya, kenapa? Karena suaminya udah meninggal, jadi nggak bisa ngasih apa-apa, hanya warisan saja. Oke, pengurusan jenazah ya, untuk minggu depan, dan tolong nanti dipersiapkan seperti apa mekanismenya. Nanti akan Bapak kasih semuanya. Oke, ada pertanyaan? 3. Oke, berdasarkan hasil diskusi tadi yang kalian isi, alhamdulillah hasilnya memuaskan. Dan rata-rata Bapak lihat, kalian sudah memahami pengertian nikah berdasarkan syariat Islam. Ternyata banyak ulama fikih yang mengatakan bahwa nikah online itu tidak sah. Ya, cukup bagus. Untuk tes nanti Bapak kirim di Google Classroom. Ya, kalian tinggal isi dan langsung kirimin lagi ke Bapak. Untuk minggu depan kita akan membahas materi yang lain mengenai pengurusan jenazah. Ya, mudah-mudahan kita masih punya umur, panjang umur dan lain sebagainya. Ada pertanyaan untuk hari ini? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.